ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisyami Yeshua Hamasyah. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat bagaimana kemudian Ustadz Nababan itu melecehkan Alkitab di dalam rumah ibadah mereka, yaitu masjid ya. Dan ini kalau nggak salah itu takbir akbar ya, di kegiatan ya Islamik lah ya, yang tentu saja hari besar mereka. Dan di situ kita melihat bahwa Alkitab itu dijadikan barang mainan ya. Itu kitab suci agama Kristen loh teman-teman sekalian. Coba bayangkan kalau kita balik keadaannya. Kita buat itu di gereja, lalu kita buat Al-Quran itu seakan-akan kayak sampah begitu. Ya otomatis demo berjilid-jilid ya, apa namanya itu, keributan berjilid-jilid itu sudah pasti, dan pasti kita dituntut, harus ditangkap, harus dipenjara teman-teman sekalian. Tapi kalau mereka bebas-bebas saja. Dan kita melihat habis-habis kemarin ya, pegawai negeri ya, ASN, yang pariwisata dan budaya, itu kan menghalangi ibadah. Dan ini bertubi-tubi teman sekalian ya, ibadah-ibadah Kristen itu diganggu ya. Padahal sudah mereka yakin bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Tapi ketika ada orang Kristen beribadah, mereka kejang-kejang, mereka lemah imannya di situ, kan sama saja teman sekalian. Orang bilang sama saja juga bual, bohong begitu ya, tak ada guna ya teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman sekalian, langsung saja ya untuk kita menyaksikan video daripada Ustadz Nababan yang melecehkan Alkitab di dalam masjid berikut ini. Bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong 1 orang apa 2 orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju 2 orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan 2 orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju 2 orang saja. Tolong maju ke depan 2 orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. 2 orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini 1. Siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap, agak mundur dikit. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Begini bikin. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi.
Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, itulah cara untuk membuktikan bahwa Islam itu benar dan Al-Quran itu benar ya. Ini sebenarnya lucu ya. Jadi bagusnya Ustadz ini jadi sebagai pelawak saja, atau mungkin jadi seorang pesulap ya. Mungkin belajar seperti pesulap merah mungkin, atau mungkin Pak siapa ya, Om Deddy Kobuser misalnya gitu ya. Jadi pesulap saja mungkin lebih bagus daripada Anda menjadi Ustadz tetapi kerjaan Anda adalah pemain sulap di dalam masjid ya. Dan ini konyol sekali tuh mas kanan. Itu kita juga bisa lakukan demikian. Iya kan? Jadi ketika dia tadi tuh turunkan tangan habis baca Alkitab, itu bukan tangannya yang turun ya. Yang kuat tangan itu bukan tangannya, tapi badannya yang turun. Di sini memang anak kecil saja juga bisa buat ya akal-akalan seperti ini. Jadi untuk membuktikan kebenaran itu Pak Ustadz, itu harus diuji secara ilmiah, secara sejarah, ya harus diuji. Misalnya ini, Al-Quran menjelaskan tentang Yesus Kristus tidak mati di salib, tetapi diserupakan. Nah sekarang kita uji menurut sejarah, melalui sejarah. Apakah benar-benar Yesus itu diangkat saja lalu tidak mengalami penyaliban, kematian, dan kebangkitan? Ya tentu saja ketika kita uji secara sejarah, maka Al-Quran pasti saja ya tidak bisa membuktikan hal itu. Bahkan ketika misalnya Al-Quran berkata beriman pada Injil, Zabur, dan Taurat, ya itu kita melihat bahwa tidak ada manuskrip-manuskrip itu ketika ditanya. Jadi hanya sepenggal-sepenggal saja. Tidak ada kelengkapan. Dan kalau katanya Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, kenapa harus memerlukan hadis? Kenapa perlu menggunakan lagi istimewa ulama? Gitu loh. Jadi kan nggak perlu kitab-kitab lain lagi dong. Dan juga nggak perlu menjelek-jelekan Alkitab ataupun Taurat, ya Talmud Yahudi, nggak perlu. Kenapa? Karena toh juga
Al-Quran buat benar. Ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian bahwa ini sebenarnya pelecehan, penghinaan, penistaan kepada agama Kristen. Tapi kita berharap bahwa bukan hanya saja kepada intoleran-intoleran ya, tetapi juga termasuk ustaz-ustaz seperti ini wajib diproses oleh pihak kepolisian. Sekian dari saya teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.